Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintawati dari Fakultas FKIP dengan Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia di Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan membawakan materi tentang pengetahuan dan pandangan bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Bahasa juga memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi manusia dalam berinteraksi. Dan bahasa merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia terbentuk dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak kawasan Indonesia disebut sebagai Nusantara. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa penghubung masyarakat di seluruh Asia Tenggara sejak abad ke-7. Seperti halnya, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Begitu pula dengan bahasa Indonesia, memiliki beragam bahasa daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan alat penghubung antar masyarakat, antar daerah, dan antar budaya. Dengan demikian menyadarkan kita bahwa adanya bahasa nasional, kita dapat berhubung dan berkomunikasi satu sama lain tanpa merisaukan perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa satu sama lain. Bahasa Indonesia juga merupakan sebuah simbol penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda di Indonesia. Hal ini yang menyadarkan kita akan keberadaan berbagai suku bangsa di Indonesia yang satu tanpa meninggalkan identitas kesukuan terhadap nilai-nilai sosial budaya dan latar belakang bahasa daerah masing-masing. Pandangan bahasa Indonesia bagi generasi muda. Bahasa Indonesia merupakan suatu hal yang paling penting. Namun, bahasa Indonesia saat ini sudah mengalami penurunan karena munculnya bahasa-bahasa baru yang sering kita sebut dengan bahasa gaul. Menurunnya penutur bahasa Indonesia akibat bahasa gaul yang sering muncul di kalangan remaja mengakibatkan bangsa ini mengalami krisis jati diri suatu bangsa. Oleh sebab itu, generasi muda Indonesia harus dapat bersikap arif bakal dan bijaksana dalam menyikapi bahasa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Generasi muda dan masyarakat bahkan menganggap sepele terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Mereka merasa mata pelajaran bahasa Indonesia sangatlah mudah. Padahal seringkali kita menemui kesalahan dalam penulisan yang baik dan benar. Banyak cara yang dapat kita tempuh untuk mewujudkan atau melestarikan bahasa Indonesia, yakni dengan cara paling sederhana. Dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, yang dimulai sedini mungkin. Generasi muda hendaknya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, menuliskan bahasa Indonesia dengan sempurna, dan lebih sering berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, generasi muda Indonesia harus bisa bersikap adil terhadap bahasa Indonesia.
Generasi muda diharapkan dapat menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang tepat dalam berbahasa. Jangan biarkan bahasa Indonesia terbenam di perut Ibu Pertiwi. Bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi demi mempersatukan bangsa Indonesia. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.